Selamat datang di podcast Graham Sin. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Ini kita sudah kedatangan selaku teknisi ya Pak. Betul. Dari Graham Sin. Betul. Dengan Pak siapa? Pak Sugi. Saya Sugi Nurhadi. Nah, di podcast sebelumnya itu Pak, kita kan sudah dengan Pak Billy. Iya. Nah, menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan dari konsumen yang sebelumnya, ya. Dan ini kan ada yang belum terjawab ya Pak. Betul. Nah, kita lanjutkan dari yang kemarin itu gini Pak. Ya. Saya ada pertanyaan dari konsumen, sejak kapan ini Graham Mesin dapat inovasi untuk membangun sebuah mesin roasting kopi nih Pak? Kalau Graham Mesin sendiri sebenarnya sudah berdiri mulai tahun 2000, sekitar 2009-2010. 2009-2010 ya Pak? Itu untuk alat-alat UKM. Oh, UKM. Ya. Mesinnya apa aja Pak? Banyak sekali. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua yang mau melihat mesin yang kami produksi ada di sini. www.grahammesin.com ya. Betul. Nah, untuk konsumen lain yang ingin tahu apa aja produk Graham Mesin bisa kunjungi website kami di www.grahammesin.com ya. Oke Pak. Kalau untuk mesin roasting sendiri ini kita mulai menggeluti roasting ini sekitar 5 tahunan yang lalu. Oh, sudah 5 tahun ya Pak. Iya. Kalau untuk mesin roasting sendiri ada berapa varian atau berapa tipe gitu Kalau Pak? mesin roasting ini kita kebetulan ada dua varian. Oh, dua Ada varian. yang silver dan ada yang gold. Silver dan gold Dan ya. itu pun silver beberapa kapasitas, untuk gold juga beberapa kapasitas. Kalau untuk perbedaan dari yang silver dan gold, di apanya Pak? Kalau silver itu yang paling jelas dari bentuknya atau looknya itu plat casing itu. Kalau silver ya silver, tipenya silver apa, HL. HL. Nah, silver HL. Jadi dia silvernya itu berserat kayak rambut gitu. Oh stainless. gitu, ya Kalau stainlessnya. dari gold sudah jelas juga dari looknya itu dia platnya berwarna gold. Oh gitu, tapi Nah. itu produknya sudah food grade ya Pak? Food grade. Oh iya, jadi kan aman gitu Aman. untuk Kalau produksi. untuk tabungnya sendiri dari Iya. stainless steel. Oh gitu. Kalau gold itu 5 mili, kalau silver 4 mili. Oh jadi Dan beda ya Pak? Perbedaan lainnya itu sudah ada di brosurnya. Oh iya, Banyak sekali. nanti bisa kalau misalkan ada yang mau beli, ada perbandingan dari Iya. tipe yang silver dan gold ya Ya, Pak, sudah dijabarkan gitu. Karena dari segi harga juga sudah berbeda. Silver gitu. itu lebih murah, kalau gold lebih mahal. Karena ya itu fitur-fiturnya dan kelengkapannya itu berbeda. Berbeda ya. Ya, Oh. keunggulannya lebih banyak di gold. Kalau Oh, secara ya. dari segi fungsi sama, Fungsional. cuma Fungsi. untuk aksesoris dan kelengkapannya itu lebih banyak gold. Oh gitu. Iya. Kalau untuk pesan dan kesan dari konsumen yang lain, kalau misalkan ada pembelian mesin roasting ini gimana Pak tanggapannya? Kalau tanggapan dari konsumen sih bervariasi Bu ya. Oh Karena iya. kan beda orang juga beda tanggapan. Iya. Ya. Dan kebanyakan sih mereka puas. Karena satu dari segi bahan material kita memang lebih mengutamakan dari ketebalan, dari catnya juga, dari sisi keawetannya juga kita lebih kami tinggikan kualitas. Untuk spek ya, Spek, kualitas iya. di spek ya. Monggo Pak diminum dulu Pak Siap. kopinya. Nah kita ngobrol-ngobrol santai gitu aja Pak. Nah ini sudah ada disediakan kopi yang mantap guys. ya kita dengan promosi juga Pak. Oh ya, ini ada Arabica Fresh Cup. Ya, ini sponsor dari kopi kami. Nanti untuk pembelian kopi ini bisa melalui web www.grahammesin.com. Atau nomor. Nah, iya, nanti tertera untuk nomornya bisa menghubungi marketingnya ya. Nah, monggo dinikmati dulu Pak kopinya. Siap, ya. Kalau untuk perbedaan
merosting ya Pak, misalkan ada kopi yang misalkan kan sekarang ada banyak jenis kopi sih Pak, ada yang kayak Arabica, terus yang dari Aceh itu juga. Itu kalau perbedaan roasting itu berapa menit Pak? Kalau jenisnya beda-beda gitu kopinya? Kalau merosting kopi itu harus diperhatikan satu dari segi green bean-nya. Jadi proses sebelum roasting itu harus ada sortir. Oh, kopinya disortir dulu gitu ya? Jadi harus dipisahkan mana yang peti merah atau yang masih peti hijau. Jadi begitu. Terus dari segi besarnya juga, setelah besar kecilnya kopi itu disortir biar sama. Jadi disamakan dulu gitu Pak? Iya, karena pengaruhnya nanti juga kadar airnya juga diperhatikan ya. Oh, beda-beda ya Pak kadar airnya? Kalau kadar air kopi biasanya sih kita di 11 atau 12. Itu normalnya segitu? Iya, standarnya. Itu sudah, maksudnya sudah kering, dalam bentuk kering? Ya kering. Kadar air segitu kita ya? Cek kadar airnya harus sekitar 12 atau 11. 12 atau 11. Itu sudah bisa di roasting ya Pak? Iya, standar. Kalau untuk kendala, misalkan dalam proses roasting ini, kendalanya biasanya apa Pak? Kendala terkecil gitu? Kalau kendala tidak ada sih, karena kalau sebelum mesin ini keluar dari pabrik, dari bengkel kami itu kita sudah quality control. Oh, dikontrol dulu. Jadi kita tes ulang-ulang pakai material sesungguhnya, yaitu kopi. Oh iya, berarti ya benar-benar dites dengan kopi. Betul, gitu ya Pak? Betul, ya. Terus yang menjadi perhatian harus diperhatikan user nantinya di sana itu sebelum beli, kelistrikan harus sudah benar-benar siap. Listriknya. Nggak boleh lebih dari standar. Misalnya kita 5 kilo gitu ya. Iya. Kita minimal kalau mau usaha untuk kopi itu harus punya listrik 900 watt. Minimal 900. Oh, tapi iya. Kalau untuk 900 kan untuk rumahan kan sudah segitu sih Pak ya? Kalau bisa ya, kalau bisa. Di atasnya. Rekan-rekan ya di atasnya. Gitu. Oh gitu, disendirikan. Jadi ada listrik sendiri untuk kopi ini, dibedakan dengan untuk kebutuhan rumah tangga. Oh gitu, iya. Jadi nanti waktu kita proses biar nggak jelek. Iya, iya seperti itu sih Pak ya. Kalau untuk misalkan lagi proses sangrai, kalau disendirikan berarti kita ada workshop atau nggak boleh campur dengan rumah gitu maksudnya? Itu opsional, bukan tergantung user. Iya. Menyesuaikan tempat dan lokasi mereka. Kalau untuk usaha kopi ini kira-kira tempatnya menurut Pak Sugi yang ideal itu gimana Pak? Kalau saya standarnya kalau dari Geraha sih asal cukup untuk tempat mesinnya, mesinnya, untuk jokinya, sama tempat untuk penimbunan kopi, sama hasil itu sudah cukup ya, kurang lebih minimal 3 kali 4 lah. Oh, jadi nggak harus punya lahan yang besar, kan juga seperti itu kan Pak? Ya. Jadi maksudnya kalau kita pingin usaha kopi itu tempatnya juga minimalis juga bisa ya. Bisa. Maksudnya kita menyesuaikan budget juga kan Pak. Kalau misalkan mau pingin usaha kopi cuma waduh modalnya kok banyak. Iya, budget seperti itu. Iya, soalnya biasanya kan pinginnya usaha kopi yang lagi booming ya Pak ya. Tapi modalnya segini, terus belum beli tempat, terus atau biasanya kalau sewa juga kita kan mikir-mikir yang besar juga besar. Yang ruangan yang ada di tempat kita, di rumah kita, misal di dapur kita bersihkan, kita nggak terlalu banyak makan tempat juga nggak apa-apa. Oh gitu ya. Benarnya seperti itu ya. Lalu lalang jokinya bisa, kalau masalah tempat penampungan kopi, hasil kopi kan bisa diatur nanti. Iya, ya Pak. Terima kasih ya Pak Sugi untuk penjelasannya, kira-kira sudah jelas. Nah, selanjutnya Pak, after service ketika pembeli sudah misalkan menjalankan mesinnya, jika misalkan sudah pembelian dalam jumlah sudah lama gitu, gimana Pak? Kita mengedepankan service. Jadi service after sales itu kita kedepankan. Jadi ketika user membeli mesin dari kita, apapun itu ya, apapun, bukan hanya roasting, mungkin yang lainnya, kita juga sediakan, sudah ada fasilitas garansi mesin 1 tahun, garansi mesin, spare part 3 bulan, kecuali penggerak atau dinamo ya. Karena kenapa dinamo ini tidak digaransi sama kita? Karena kan kita nggak tahu kelistrikan di lokasi itu normal atau tidak. Setiap daerah kan berbeda-beda.
Jadi makanya kita tidak garansi. Oh iya sih Pak, jadi harus menyesuaikan listrik ya Pak. Betul. Kalau untuk dinamo ya benar-benar dicek dulu untuk kelistrikannya ya Pak. Iya. Jadi itu kita mengedepankan garansi 1 tahun dan 3 bulan spare part. Misalnya secara mekanik Bu ya, ini secara mekanik itu kita garansi. Jadi jangan khawatir kalau beli di kita nanti setelah beli di Gerah Mesin kita dibiarkan saja. Iya, biasanya kan takutnya gitu Pak. Misalkan pembelian udah berapa tahun gitu. Kita nggak diputus, asal masih ada nota atau mungkin marketingnya masih tahu kalau itu konsumennya ya. Itu kita support. Oh iya, jadi kan maksudnya itu user yang akan beli itu tidak kecewa gitu loh. Sekali beli nanti kerasan beli lagi. Ya kan beli lagi gitu. Contohnya banyak sudah konsumen kita itu misalnya 1 tahun beli, ternyata Pak ada yang patah tutupnya ini. Dibawa ke sini. Kita perbaiki. Kalau misalkan kalau waktunya sudah lama tapi jaraknya jauh gimana Pak? Di luar kota seperti itu. Nah, kalau di luar kota itu kita sarankan, kita bandingkan dia dengan mengirim ke Jawa Timur itu sama misalnya di sana ada tukang las yang bisa lebih mahal mana? Kalau lebih mahal ongkos kirim ke Jawa Timur mending di las sana kita ganti nanti. Diganti ya Pak. Ya. Berarti untuk pertanggungjawaban ini sangat baik ya Pak di Gerah Mesin ini ya Pak ya. Kita mengedepankan after sale dari produk kami. Kalau untuk pembelian roasting kopi untuk pemula gimana Pak? Biasanya kan pemula itu kan belum tahu cara mengoperasikannya, terus masih awam juga. Gimana itu Pak? Jadi begini, program kita di Gerah Mesin itu dari awal sampai sekarang itu apapun mesinnya, bukan hanya roasting. Ketika mesin di order dan selesai, kita itu biasanya tawarkan user mau datang ke sini atau mendatangkan teknisi, gitu kan? Jadi seperti itu. Jadi kalau mendatangkan teknisi free. Kalau mendatangkan user mau ke sini free. Gitu. Jadi ada pelatihannya. Betul. Kita ajari sampai bisa. Kita ajarin, tunjukin spare partnya apa aja. Gitu Pak. Kegunaannya tombol-tombol ini apa aja, kegunaan tuas ini apa, semua. Nanti biar sampai dia tahu. Jadi sebelum dikirim. Jadi harus paham ya Pak, yang usernya itu sebelum dikirim sudah belajar sendiri dengan teknisi di sini gitu ya. Ketika sudah sampai di sana, nggak terlalu banyak komplain, nggak terlalu banyak. Soalnya kan sudah tahu, sudah belajar di sini tadi gitu. Kalau mereka berhalangan atau tidak bisa datang ke Jawa Timur, mungkin bisa kita tawarkan ke teknisi ke sana. Tapi ada biayanya, ada gitu. Soalnya kan juga ke sana butuh transport juga ya Pak ya. Kalau misalkan untuk teknisi yang sering ke sana, apa ada teknisi khusus dari Gerah Mesin yang lapangan gitu, yang bagian lapangan? Kalau kita kan ada teknisi untuk produksi, ada teknisi khusus untuk trial. Berarti ada sendiri ya Pak shopnya. Misalkan teknisi ini bagian ini gitu. Kalau Pak Sugi ini bagian apa Pak? Teknisi dari apa? Kalau saya ya sebetulnya saya kepala teknisi. Kepala teknisi. Kalau teknisi kami sudah jadwal penuh, saya kalau paling terakhir langsung terjun langsung. Gitu. Jadi Pak Sugi ini ibaratnya sudah menguasai semua ya Pak ya. Jadi dari segi mesin juga tahu, terus atau troubleshooting mesin sudah paham juga seperti itu ya. Jadi kalau anak-anak sudah teknisi sudah keluar semua, terus nggak ada lagi ya terpaksa saya yang berangkat. Begitu ya. Jadi misalkan Pak Sugi dari troubleshooting yang pernah dialami, ini Pak Sugi yang paling misalkan after service yang paling ribet itu di mana Pak? Bagian mana untuk pengaturan service dari roasting kopi ini? Kalau sebenarnya kalau dari tim kita ya nggak ada yang ribet ya. Tapi kalau mungkin berarti sudah paham semua ya Pak? Kalau user ketika ada trouble mungkin mereka bingung. Biasanya kan bingung gitu loh Pak. Kalau dari teknisi kami, insya Allah tidak ada yang. Karena sudah berpengalaman semua kan ya. Kalau misalkan pas di luar jam kerja, kalau misalkan ada teknisi yang dibutuhkan itu seperti apa Pak tanggapannya? Kalau teknisi di luar jam kerja, ya pasti kita misalnya justru ada telepon ke teknisi kita angkat, cuman ya mungkin maaf agak slow respon. Soalnya kan ada jam keluarga juga. Iya Mungkin ya masih
bantu-bantu ngomong anak. Ya. Seperti itu. Kalau untuk dari perawatan mesin roasting sendiri Pak, biar misalkan pas kita mengoperasikannya agar tidak ada kendala, terus pemakaian juga jangka waktunya lebih panjang, gitu gimana Pak untuk perawatan mesinnya? Untuk menjaga mesin ini perawatannya sih sebenarnya satu, dalam ini kan mesin berputar pasti ada dinamo. Ya. Nah itu kalau sistemnya bisa, mesti berputar ya Pak. Sistem berputar, kerjanya. Jadi karena pakai dinamo, ya diusahakan kelistrikan itu voltasenya standar. Maksudnya tidak naik, ya tidak turun, gitu. Stabil. Oh, listriknya harus stabil. Ya. Kedua, karena berputar pasti ada laker atau bearing. Laker bearing. Nah di situ laker bearing itu disediakan untuk tempat untuk memasukkan lubrikan atau stain fat lah istilahnya, pelumas, pelicin. Nah itu kalau misalkan ngasih itu setiap berapa bulan Ya, atau ada jeda waktunya? Lebih bagus rutin. Oh rutin. 1 minggu sekali nggak Ya. apa-apa. Ya kalau bisa diusahakan rutin lah 1 minggu. Pelumas itu Pak ya, harus pakai pelumas. Ya, kayak stain fat itu. Iya. Nah, itu. Terus ya itu yang paling penting poinnya ya itu voltase dan ke pelumas. Ya kalau yang lainnya kan mengikuti. Perawatan lainnya mengikuti gitu. Yang paling terakhir yaitu sering dibersihkan. Karena kan kulit ari itu banyak sekali di dalam ruangan roasting itu, harus sering dibersihkan. Oh iya. Kalau punya kompresor ya pakai kompresor. Kalau punya vacuum cleaner ya pakai vacuum cleaner. Oh, pakai vacuum cleaner itu bisa supaya ya Pak? tidak menumpuk gitu ini. Kalau kulit arinya itu Pak ya maksudnya? Karena kan banyak berterbangan kadang menempel akhirnya kan banyak. Kalau setiap produksi mau istirahat disedot atau disemprot kan lama-lama kan. Oh jadi dibersihkan dulu sebelum produksi gitu ya Pak? Setelah produksi. Setelah produksi dibersihkan, setelah mau produksi kan sudah bersih. Nanti setelah produksi dibersihkan lagi. Tapi itu kalau membersihkannya misalkan ada jeda enggak? Misalkan kita menyangrai, terus sudah selesai kita kulin ya Pak ya. Terus itu dibersihkannya kalau sudah break semua atau iya, misalnya masih gimana? Satu shift gitu ya, jam 7 sampai jam 8. Memang kalau memang satu shift, ya kalau mau pulang dibersihkan dulu biar besok paginya mau produksi sudah bersih. Oh iya, tinggal pakai juga kan ya terus Pak ya. Continue, ya. Kalau untuk pemakaian mesin roasting ini sendiri gimana Pak? Kalau untuk jam kerjanya? Kalau pemakaian roasting ini kan sekali produksi untuk kapasitas 5 kilo ini sekitar 15 sampai 17 menit ya. Sekali roasting ya Pak? Roasting. Jadi nanti setelah matang dia dilepas ke cooling bin. Untuk selanjutnya masukkan proses kedua. Tadi cooling bin sekalian proses. 2 kali kerja berarti ya Pak? Ya 2 kerja langsung dalam satu mesin bekerja 2 kali. 2 kali. Jadi untuk ketahanan mesin ini kita bisa melakukan desain untuk 8 jam kerja atau 2 shift. 2 shift 2 jam kerja. 8 jam kerja 2 kali 2 shift. Maksudnya itu jam 7 sampai jam 8, jam 7 sampai jam 3 misalnya ya. Shift kedua jam 3 sampai jam 11. Jam 11. Nah, 8 jam kali 2 ya Pak. Iya, berapa? 16 jam. 16 jam. Ya. Normalnya jadi seperti itu untuk pemakaian yang maksudnya normal ya Pak ya itu ya. Ini kan sekitar jam 11 sampai jam 6 kan dia istirahat. Iya. Nah ini kan kita sudah berbincang-bincang dengan teknisi Pak Sugi. Nah untuk konsumen yang ingin pesan mesin roasting kopi di Geraha Mesin bisa kunjungi website kami dan untuk nomor marketing sudah tertera di sini ya Pak ya. Ya. Nah terima kasih Pak Sugi untuk waktunya sudah meluangkan waktunya dengan adanya podcast ini kita akan banyak tahu gimana sih Geraha Mesin itu, apa aja mesin yang dijual di Geraha Mesin itu. Semoga kedepannya dapat bekerja sama dengan user-user lainnya. Jadi untuk teman-teman dan rekan-rekan lain Geraha Mesin bisa lebih jelas nanti atau bisa di komen di kolom deskripsi ya nanti di YouTube ini. Ya bisa seperti itu. Jadi dan juga jangan lupa like, komen dan subscribe. Nah, terima kasih Pak Sugi. Salam Mesin Indonesia. Selamat datang di podcast Geraha Mesin. Ya, selamat pagi juga Pak.
Indonesia.